Sekarang, bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai? Nah, ada dua caranya ya. Nah, contohnya adalah tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama ya. Kenapa harus sama? Karena kan kita akan mencari yang senilai. Tadi ingat, senilai itu nilainya sama, tapi penulisannya yang berbeda ya. Ini kita punya angka nih, 6/12. Nah, kita mau membaginya dengan angka berapa? Kalau mau 2, maka atas dan bawah harus dibagi 2. Contohnya ini ya, 6/12 akan dibagi 2. Nah, maka 6 dibagi 2 dan 12 juga harus dibagi 2. Maka berapa? 6 dibagi 2? 3. 12 bagi 2? 6. Jadi, 6/12 itu sama nilainya juga dengan 3/6. Ya, betul. Lalu, apakah bisa lebih sederhana dari itu? Bisa ternyata. Kita bagi dengan angka 3 nih. 6 dibagi 3 berapa? 2. 12 bagi 3 berapa? 4 ya. Jadi intinya adalah kalau kalian mencari pecahan senilai, yaitu adalah jika akan dibagi maka nilai atas dan bawah harus dibagi 2 juga ya. Jika atas dibagi 3 maka bawah harus juga dibagi 3. Betul. Sekarang cara yang kedua adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama ya. Jadi jika operasi hitungnya mau dibagi tetap harus sama, mau dikali tetap harus sama. Contohnya ini ya, 6/12 mau dikali 2. Oke, boleh. 6-nya dikali 2, 12-nya juga dikali 2. 6 kali 2 berapa? 12. 12 kali 2 berapa? 24 ya. Jika mau dikali 5, 6 kali 5, 30, 12 kali 5, 60 ya. Nah, jika mau dikali tentu pembilang dan penyebut harus dikali bilangan yang sama ya. Terserah kalian lebih mudah dengan membagi atau mengkalikannya ya. Tetapi jika ingin lebih sederhana, lebih mudah, lebih baik dengan cara membagi. Tapi nanti akan ada soal, misalkan silakan pembilang dan penyebutnya dikali 2, maka silakan dikalikan ya. Jika misalkan ada soal yang meminta untuk dikali, maka harus dikalikan. Jika ada soal yang meminta untuk dibagi, maka silakan dibagi. Selanjutnya adalah materi tentang menyederhanakan pecahan ya. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ingat ya. Jadi, ketika kita mencari pecahan senilai, itu boleh dibagi ataupun dikali. Nah, tetapi untuk menyederhanakan pecahan, maka harus dibagi. Ingat ya, untuk menyederhanakan pecahan adalah wajib membagi dengan bilangan yang sama sehingga tidak bisa dibagi lagi ya, jadi habis. Contohnya ini, tentukan pecahan sederhana dari 20 dan 24. Bentuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika 20 dan 24 dibagi 2, maka akan bernilai 10/12. Namun ternyata nilainya masih besar ya, 10/12 itu masih bisa diperkecil tidak? Masih. Kita coba dibagi lagi menjadi 2 ya. 10 dibagi 2 berapa? 5. 12 bagi 2, 6. Maka kita ambil yang paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Karena 5/6 sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Tidak bisa dibagi lagi oleh angka yang sama ya. Nah, jadi bentuk yang sederhana dari 20/4 adalah 5/6 ya. Ingat harus menjadi bentuk paling sederhana.